mana ya? Yang kedua ini terkait tugas-tugas, saya kemarin cek itu untuk kelas B1 ya, dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8 ini, kemarin pertemuan 7 itu masih banyak yang kosong tugas-tugasnya. Itu mungkin masih ada ya, mungkin ada yang masih di drive-nya, mungkin belum di-upload. Nah, yang masih di drive-nya silahkan untuk upload tugas-tugasnya untuk tugas pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7, termasuk tugas terstruktur yang dulu pernah dibagi kelompok, silahkan untuk di-upload. Kenapa? Karena di pertemuan ke-8 ini saya akan melihat seluruhnya tugas-tugas Bapak Ibu untuk nanti diberikan penilaian dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ini. Karena kan ini nilai Bapak Ibu dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang kan masih pada kosong di LMS-nya. Nah, kenapa masih pada kosong? Karena belum saya cek secara keseluruhan. Nanti kalau sudah cek secara keseluruhan, nanti saya ada nilainya di tampilan LMS-nya, ini berapa dan berapanya. Seperti itu. Ini di beberapa pertemuan itu di beberapa pertemuan itu tugasnya itu kan perlu di kalau ini penggunaan LMS secara sinkronus baru 2 kali ya, tapi sudah paham semuanya nggak belum Bapak Ibu terkait apa yang ada di LMS ini? Lumayan Pak, sambil meraba-raba. Oh, enggak. Nah, di tugas-tugas itu kan ada keterangan setiap mahasiswa itu, ada inisial, ada progress, ada namanya requested, ada finish, ada check. Nah, kalau yang sudah mengupload tugasnya di setiap pertemuan, di contoh pertemuan kedua ataupun ketiga, nanti ada keterangannya di sana finish. Kalau yang cuman baru buka-buka belum diupload, nanti di sana keterangannya inisial. Jadi atau progress, bisa jadi seperti itu. Tapi ada yang keterangannya restricted tulisannya tuh. Nah, restricted ini jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Ibarat Bapak Ibu membuka halaman tugas sudah berulang-ulang kali tapi tidak dikerjakan gitu, ataupun tidak diupload gitu. Yang akhirnya di pertemuan tersebut Bapak Ibu tugasnya menjadi restricted. Restricted itu adalah Bapak Ibu tidak bisa lagi mengupload tugasnya gitu. Karena sudah berulang-ulang kali membuka bolak-balik tapi tidak dikerjakan ataupun tidak diupload gitu. Mending kalau misalkan seperti itu dikerjakan dulu di luar, kalau sudah beres selesai baru nanti diupload ke LMS gitu. Daripada dibulak-balik tugasnya di LMS tapi tidak diupload gitu. Yang akhirnya keterangannya restricted. Restricted itu adalah sehingga menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa lagi mengupload tugas tersebut gitu. Seperti itu. Nah, kalau tidak bisa lagi mengupload tugas tersebut di LMS, ya itu nantinya saya harus pasti Bapak Ibu akan konfirmasi ke saya gitu kan. Pak, ini saya tugasnya nggak bisa diupload. Nah, pas saya lihat, oh ternyata atas nama ini sudah restricted, sudah tidak bisa ngupload lagi. Maka saya harus ubah lagi. Sedangkan ini kan mahasiswanya banyak gitu kan, ada 35, kalau semuanya kan nantinya saya bingung melihatnya satu-satu gitu. Makanya sebagian di beberapa pertemuan itu
yang tadinya ada beberapa mahasiswa yang restricted, saya sudah kembalikan ke progres. Artinya kalau progres itu mereka bisa mengerjakan tugasnya gitu. Kalau sudah beres nanti ada keterangan finish di sananya. Seperti itu. Seperti ini sudah paham, sudah tahu Bapak Ibu yang ada inisial, progres, finish dan cek itu sudah tahu belum? Iya Pak, Belum. insya Allah. Terus gimana yang lainnya, barangkali sudah tahu hal ini gitu terkait tugas? Baru sekarang tahu Pak saya mah Pak. Gimana? Baru sekarang tahu Pak. Oh, baru sekarang tahu. Nah, makanya ini saya sampaikan gitu. Nah, kayak gini mungkin saya nanti bisa share lah contohnya. Bentar. Ada nggak ya contohnya di sini? Saya coba buka di nilai, terus di pertemuan ke kemarin tuh, bukan yang pertemuan ke di pertemuan keempat lah, saya coba ini. Nah ini ntar saya bisa bagikan layar. Windows, Chrome. Oh, tidak bisa ya. Saya harus foto dulu. Sebentar. Bentar Pak, saya coba ke yang sudah finish. Ada shape-nya sudah finish. Nah, saya coba share dulu ke ini, ke WA kita. Sebentar. Jangan ke WA. Saya kirim ke grup. Itu saya sudah kirim ke grup Bapak Ibu. Salah satu contohnya ada di grup WA ya. Sebentar. Yang ini coba. Saya coba buka filenya dulu.
Nah, ini ya. Udah tampilan. Saya coba share di sini. Mohon izin Pak, berarti bukanya berapa kali kira-kira nggak kena restricted Pak? Maksimal kalau nggak salah kemarin tuh saya ini tuh kita coba lihat dulu di sini. Kalau nggak salah 5 Pak, 5 kali. 5 kali 6 kalian lah. 6 kali lah kalau nggak salah. Itu kan di sini kan ada restricted ya. Saya coba stop dulu lah pembagiannya. Itu mana? Jadi 5 kali 6 kali ini apa? Berubah-ubah kan, gitu kan di sana, gitu kan. Ini kan kayak Pak apa? Ada nih di pertemuan keempat yang restricted itu tadi tuh Pak siapa? Pak Aif Hanifatur Rahman. Ini tuh restricted ini beliau membuka beberapa kali, hampir lebih dari 5-6 kali, tapi tidak dikerjakan itu. Hanya buka, tutup lagi, buka, tutup lagi, tapi tidak dikerjakan. Akhirnya restricted, sudah akhirnya tidak bisa mengupload tugasnya gitu kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mending nah, kenapa saya dulu sarankan Pak Bu untuk disimpan di Google Drive masing-masing Bapak Ibu semuanya, karena dulu LMS-nya masih tahap perbaikan gitu. Nah, oleh karena itu sebagai alternatifnya maka disimpan dulu di Google Drive. Kalau sudah membaik, baru tinggal diuploadkan tugas-tugasnya, baik dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan kemarin, pertemuan ke-7 untuk tugasnya. Gitu. Nah, adapun untuk pertemuan ke-8 ini UTS ini nanti diuploadnya di bab UTS. Gitu. Kalau ada tugas terstruktur yang semisal kayak dibagi kelompok, nah nanti diuploadnya di bagian tugas struktur gitu, sehingga nanti saya menilainya pun jelas gitu. Oh, ini pertemuan 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau yang sudah berhasil mengupload tugas tuh ada keterangannya di sana, finish. Keterangannya tuh yang sudah berhasil mah keterangannya finish. Kalau yang keterangannya initial itu artinya mahasiswa itu belum mulai mengerjakan. Jadi tidak membuka sama sekali, itu tidak belum mengerjakan. Nah, seperti itu. Itu terkait tugas ya Bapak Ibu, dari mulai pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir di kelas ini. Jadi ini saya lihat kemarin tuh saya cek masih banyak yang belum memulai atau masih initial. Nah, initial ini jadi masih banyak yang belum mulai. Ini kayak pertemuan keempat ini kayak Pak Abdul Rahman sudah finish nih. Tapi sudah finish, tugasnya pun ada gitu kan. Terus Pak Ahmad Irfai masih inisial. Bu Ai sudah finish. Pak Aib nih restricted, Pak Aib nih di pertemuan keempat. Saya coba rubah ya dulu. Pak, restricted. Ya, restricted ya. Iya. Dan itu nggak bisa ngupload tugas ya. Iya. Pak. Nah, iya. Iya, itu nggak bisa ngupload tugas, dan yang harus mengaktifkan itu adalah dosennya gitu. Saya sendiri, sedangkan
mahasiswa kan banyak gitu, dan tidak hanya kelas semester 6 saja, ada kelas yang lainnya juga gitu. Jadi kebayang saya harus ngaktifin yang restricted berapa ini mahasiswa dan harus dicek per pertemuan gitu kan. Kan kayak gitu. Jadi gitu ya Pak. Nah, aturan ini belum tahu sih, biasanya kan ya bebas saja gitu, kirain teh gitu. Kalau ini tuh sistem, karena di sistemnya emang seperti ini. Saya juga baru taunya minggu-minggu kemarin dari staf Mas Fakih, saya tanya-tanya ini apa gini ternyata sudah seperti ini ya. Wah, ini harus disampaikan ke mahasiswa, barangkali ada yang tidak tahu. Makanya di judulnya di pertemuan ke-8 ini adalah sharing dan UTS gitu. Nah, nih di pertemuan Jadi keempat harus ya. minta izin dulu gitu untuk diaktifkan gitu. Iya, karena saya tidak mungkin mengecek seluruhnya gitu. Jadi kalau ada yang restricted, dan itu kan pasti yang restricted ini kan tidak hanya pertemuan keempat, ada yang pertemuan kedua, ada yang mungkin bisa jadi PAIP itu di pertemuan kedua, keempat, contohnya ke-7 restricted, pertemuan ke-1, ke-5-nya tidak restricted. Nah, itu kan harus dicek dulu satu-satu. Nah, itu jadi makanya ketika ingin mengupload mending dikerjakan dulu di luar. Kalau sekiranya sudah beres baru diupload gitu. Bagusnya seperti itu gitu. Kalau hanya sekedar ingin buka-buka ya dibatasin buka-buka tugasnya ya, buka-buka bagian bab tugas gitu, bukan bab yang lain, bab tugas dibuka. Nah, terus di sini nih kayak Pak Aldi Ramdhani ini sudah finish nih. Ada yang kasusnya seperti ini, di keterangannya dia mengganti sudah finish gitu kan, tetapi pas dicek tugasnya ternyata kosong gitu. Ada yang seperti itu, jadi pas dibuka filenya kosong, hanya isinya tuh berbentuk sandi-sandi atau link gitu kan. Nah, itu saya tidak buka seperti itu. Tapi ada yang benar mah ketika saya buka tugasnya ada gitu, ada ininya apa, bener ada tugasnya gitu. Ini pertemuan ini tugasnya ini gitu, ada. Itu kayak Pak Aldi Ramdhani nih. Ini tugas di pertemuan keempat, tugas pertemuan keempat itu kan outputnya itu adalah observasi lanjutan ya dari pertemuan ketiga, yang dimana pertemuan keempat ini observasinya itu berkaitan dengan strategi guru, metodenya, asesmen, dan media yang dipakai. Nah, ketika dibuka ada enggak gitu. Nah, saya coba buka. Oh, ada di sini. Oh, tugas bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan penulisan. Itu ada di sini. Cuman ini tugasnya ya ada. Cuman ini terlalu singkat ya tugasnya. Itu. Terus yang kedua ini masih banyak yang penamaan mencantumkan nama saya di setiap tugas itu, ada yang masih salah, ada yang Fahmi Najib saja, ada yang Fahmi Najib Hali, ada yang Fahmi Najib Halim SPD. Nah, itu masih ada yang salah gitu. Nah, wah ini harus diluruskan ke satu. Soalnya nanti ini ketika perkuliahan ini selesai sampai pertemuan ke-15, maka tugas-tugas Bapak Ibu semua termasuk nama saya dan sebagainya itu terekap di LMS gitu. Sampai akhir gitu. Jadi ada nantinya gitu. Kalau yang dosen-dosen yang lain nanti atau Pak Kajor ataupun Pak Sekjur nanti mengecek, nah ini kan
kacau juga kata saya itu. Jadi yang benar itu Fahmi, Najib, Halim. Di sananya MPD. Kalau untuk dokternya masih OTW Bapak Ibu. Nah kayak seperti ini. Namanya masih salah. Nah kayak seperti itu. Nah, itu di dalam penamaan tugasnya. Terus saya juga cek juga di mana tadi itu, dicoba saya back di pertemuan, masih ini masih pertemuan keempat ya. Nih kayak Pak Ali Hofi sudah finish tugasnya, ada nih. Terus mana lagi tadi tuh, Pak Asru masih initial, Pak Baik finish, Pak Budi finish, Bulan Widya masih initial, Cindy masih initial, Pak Dasep sudah finish, Gina inisial, Hasna initial, Pak Irfan finish, Pak Jamaluddin initial, Pak Khairul initial, Lailatul Fitria Dewi initial, Bulutfiah initial, Marcelia Widya Putri initial. Ini masih banyak yang initial kesininya. Mia, Mu'alimah, Muhammad Miftahul, Muhammad Ulil, Muhammad Syam, Musrin, Neng Bibah, Neng Bibah sudah finish. Ondi initial, Ridwan Ashari finish, Rahmatul Ulia finish. Oh iya, itu masih banyak gitu yang belum initial, itu masih banyak yang belum memulai gitu, atau ngupload tugas gitu. Dan terkait tugas, Ibu jangan salah upload, nanti tugasnya yang seharusnya di pertemuan kedua ini diupload di pertemuan ketiga gitu. Yang harusnya di pertemuan ketiga ini diupload di pertemuan keempat gitu. Jadi jangan salah upload ya Bapak Ibu. Jadi harus diupload per pertemuan, setiap tugas di setiap pertemuan gitu. Nantinya saya kalau misalkan Bapak Ibu salah ngupload, misalkan harusnya di pertemuan pertemuan ketiga itu adalah laporan observasi awal yang berhubungan dengan kultur sekolah, manajemen kelas, profil peserta didik. Ketika dicek ternyata yang muncul adalah berkaitan dengan laporan lanjutan yang harusnya diupload di pertemuan keempat yang berhubungan dengan strategi guru, metode asesmen dan media. Nah ini kan nanti ini nilainya gimana kata saya itu. Seperti itu. Jadi harus per pertemuan tugas-tugasnya diuploadnya. Seperti itu, Pak Ibu. Terus ada juga kasusnya seperti ini. Saya siapa ya kemarin tuh? Saya pernah buka nih. Ada yang kasusnya mana ya? Kalau nggak salah. Yang ini bukan, saya sudah buka kemarin tuh. Ada yang kasusnya ngupload tugas, keterangannya sudah finish, ketika dicek tugasnya ternyata hanya dia mengcopy paste pertanyaan-pertanyaan dari PDF yang sudah saya share, baru dikopikan di tugasnya gitu kan. Itu kan nggak harusnya tugasnya ini, tapi jawabannya ini kan nggak nyambung gitu. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga contohnya yang bagus nih menurut saya. Ntar saya download dulu. Saya coba download bentar. Menurut saya download. Menurut saya ini bagus dan bisa dijadikan contoh gitu. Tugas dari Pak Joni kalau nggak salah. Beliau dari laporan awal
mungkin belum diupload di LMS-nya, tapi ke WA itu ada tugasnya itu dalam bentuk laporan awal tuh terkait ini. Beliau sebelum melanjutkan minta akses saya dulu kayak udah bimbingan skripsi aja gitu kan. Tapi bagus gitu, dari mulai pembukaan sampai akhir itu runtut. Ini saya salah satu contoh dari kelas siapa ini. Saya buka coba di punyanya Bu. Sebentar. Bu Sufi. Bu Sufi kelas apa ini? Kelas B. Kelas ini apa? Kelas kedua ya? Kedua. Nih saya coba mungkin. Ntar saya coba share. Share tadi tuh. Ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Iya Pak, ada. Bapak Ibu kelihatan? Nah, ini tugas Bu Sufi modul ajar PAI bab 3 kelas 7 semester 2. Disusun oleh Sufi Siti Solihah. Modul ajar Dev Learning mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 8 senangnya berteman. Identitas modul. Komponennya nama identitas sekolah lah. Itu namanya, nama sekolah, nama guru pembimbing, nama penyusun, mata pelajaran, terus kelasnya, alokasi waktunya 8 JP 4 kali pertemuan, tahun pelajaran 2025-2026. Identitas kesiapan peserta didik, komponen pengetahuan awal, uraian, minat. Peserta didik sangat tertarik pada topik yang berkaitan dengan interaksi sosial, pertemanan, dan kegiatan kelompok yang membangun kebersamaan. Latar belakang peserta didik aktif bersosialisasi di lingkungan sekolah. Kebutuhan belajar, ya. Karakteristik materi pelajarannya. Komponen itu jenis pengetahuan yang akan dicapai. Konseptual, memahami konsep persaudaraan dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Ada berteman dengan siapapun. Dimensi profil lulusannya, komponen-komponennya apa saja ada di sini semua. Nah, desain pembelajaran, capaian pembelajarannya, uraiannya sudah ada di sini. Tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini bagus, menurut saya ini bagus. Cuman mungkin nanti ada beberapa yang harus diperbaiki, tapi tidak apa-apa. Nah, ini contohnya nih kayak RPP-nya nih, langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, pertemuan 2 JP 70 menit, topik persaudaraan dalam Islam. Pertama tahapnya itu adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan itu pembukaan, salam, doa, presensi, persepsinya, inful, guru bertanya, siapa teman sebangku kalian, dan lain sebagainya. Terus penyampaian tujuan, guru menyampaikan bahwa dalam Islam teman sesama muslim itu bukan hanya teman tetapi saudara. Hari ini kita akan tentang indahnya persaudaraan. Terus kegiatan intinya ada, jadi mulai bercerita, explore, diskusi, pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan penutupnya ada, alokasi waktunya ada 10 menit. Terus keseninya sama seperti itu. Ini cukup ini itu. Seperti itu ada Bapak Ibu. Ini salah satu contoh lah sebagai contohnya ada nih. Seperti itu. Itu salah satu contoh tugas di itu pertemuan keberapa tadi yang Bu Sufi itu. Ada juga yang kayak mana tadi itu. RPP itu. Ada yang
Muhammad Bahrus Ali. B2 ya. Muhammad Bahrus Ali. Itu seperti itu Bapak. Tugas-tugasnya. Itu terkait tugas-tugas ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti untuk tugas-tugas itu ketika ingin mengupload jangan bolak-balik, tapi dikerjakan dulu di luar seperti itu. Terkecuali kalau membaca materi. Kalau membaca materi, kan saya kalau di setiap pertemuan itu kan di atasnya materi, terus di bawahnya tugas-tugas. Nah, kecuali kalau membaca materi itu boleh bolak-balik sampai berapapun boleh, karena di sana nanti ada keterangannya. Oh, ini sering nih bukanya gitu kan, berapa jam dan lain sebagainya. Ya sambil ngopi-ngopi aja gitu kan, sambil buka-buka, sambil ngopi-ngopi dan lain sebagainya, atau nggak apa-apa, sesempatnya saja. Itu karena menurut sesuai rapat kemarin evaluasi perkuliahan itu seharusnya dari jurusan itu menganjurkan bahwasanya setiap tugas itu maksimal penguploadan itu 3 hari Bapak Ibu. Jadi dari mulai diberikannya tugas maksimal itu 3 hari gitu diupload tugasnya tuh gitu. Nah, karena mungkin Bapak Ibu sibuk gitu ataupun lain sebagainya, jadi saya bebaskan gitu untuk yang mata kuliah yang di kampus saya bebaskan, padahal dari jurusan sebenarnya maksimal itu 3 hari, tapi saya bebaskan gitu. Nah, paling untuk yang kemarin itu cukup yang kemarin itu yang pertemuan ke-7 yang bagian media saya batasi sampai hari Jumat gitu kan. Gitu. Saya kasih waktunya sampai hari Jumat. Yang harusnya mah itu 3 hari gitu. Tapi barangkali Bapak Ibunya belum, ini saya longgarkan seperti itu. Kalau yang lain mah yang diampus sama yang lain itu maksimalnya 3 hari Pak Bu untuk tugas-tugas itu seperti itu. Itu terkait tugas-tugas Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nanti kalau tidak ada saya lanjutkan ke sesi bagian UTS. Mau tanya Pak? Boleh. Terkait tugas micro teaching itu apakah harus sesuai dengan RPP waktunya atau cukup diambil poin-poinnya saja Pak? Terima kasih. Untuk terkait tugas micro teaching itu pertama harus sesuai dengan RPP. Yang kedua untuk alokasi contoh misalkan tadi tuh Pak siapa yang ini tuh contoh misalkan contoh misalkan pembelajaran media pembelajaran misalkan media misalkan. Nah, itu tugasnya micro teaching itu yang penting ketika pertemuan pertama misalkan pertemuan pertama membahas tentang apa misalkan tentang rukun iman atau misalkan tentang rukun Islam, nanti Bapak menggunakan metode apa atau media apa nanti disampaikan di video. Setelah di video di video kalau ingin menggunakan objek siswa di kelas, di video keadaan suasana kelasnya, terus misalkan dari pojok tuh ada minta bantuan 1 orang siapa yang bisa memvideo
gitu kan. Nah, dari pojok ataupun dari depan nanti baru diupload gitu. Seperti itu. Ada yang seperti ini Pak, tugasnya tuh ada yang seperti kayak yang di YouTube Pak. Jadi menjelaskan tentang rukun iman dengan atau menjelaskan tentang bab apa gitu, dengan sekreatif mungkin, tapi tidak diperlihatkan siswanya. Ya kayak mengajar online aja, kayak mengajar online, dijelaskan seperti ini dengan editan yang bagus. Ada yang seperti itu tidak apa-apa. Gitu. Saya bebaskan, monggo. Itu baiknya gimana. Tapi kenapa saya harus sesuai RPP? Karena barangkali RPP itu nanti akan bermanfaat di akhir pertemuan untuk tugas PLP, output PLP ini gitu. Kan ada beberapa RPP yang Bapak Ibu buat nih. Nanti itu salah satunya bisa dipakai gitu. Seperti itu untuk tugas-tugas. Yang penting ada, yang penting di dalam kegiatan micro teaching itu ada kegiatan pendahulu yang diawali dengan salam, terus persepsi kepada siswa yang memotivasi siswa, dan yang ketiga menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini kita akan apa dengan menggunakan metode apa misalkan. Terus yang kedua di sana ketika micro teaching itu ada kegiatan intinya, yang dimana kegiatan inti ini berupa penyampaian materi, tanya jawab dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kegiatan penutupnya, yang kegiatan penutup ini diakhiri dengan bacaan salam oleh semuanya ataupun dengan hal lain, misalkan dengan sekreatif mungkin gitu. Sampai di sana sudah selesai gitu. Sebenarnya simpel, yang penting di micro teaching itu ada kegiatan pembuka. Kalau di RPP itu kan pembuka, kegiatan inti sama kegiatan penutup. Nah, ada sama itu ada kegiatan pembuka kayak tadi Bu Sufi ya, 5 menit cukuplah pembuka 5 menit. Terus kegiatan yang dimana dia awali dengan salam, menanyakan kabar, terus memotivasi siswa, terus yang terakhir menyampaikan kegiatan hari ini kita akan ngapain gitu kan. Terus nanti dilanjutkan dengan kegiatan inti, penyampaian materi dan lain sebagainya dengan metode Bapak Ibu. Terus yang ketiga diakhiri dengan kegiatan penutupnya yaitu dengan langsung salam apa dengan mengapolasi beberapa siswa gitu, nanyakan terkait tadi gimana, setelah itu udah selesai. Sebenarnya simpel Bapak Ibu, cukup itu seperti itu. Nah, adapun untuk untuk RPP-nya nanti di-upload gitu. Oh ini RPP-nya, ini micro teaching-nya. Nanti antara RPP dengan apa yang Ibu sampaikan atau apa yang Ibu Bapak sampaikan melalui video sesuai enggak gitu. Barangkali nanti di RPP-nya babnya tentang misalkan mubtada khobar atau misalkan tentang ini, tetapi yang disampaikan malah pelajaran matematik misalkan, sangat tidak nyambung. Jadi seperti itu gitu kan. Seperti itu untuk micro teaching. Gimana Bapak? Cukup? Apa ada yang kurang jelas? Cukup Pak. Untuk materinya apakah boleh selain PAI Pak? Untuk materinya kalau saya sarankan, karena kita mahasiswa pendidikan agama Islam ya, jadi kalau saya sarankan bagusnya PAI gitu kan. Karena kita sebagai mahasiswa pendidikan agama, walaupun saya lihat-lihat di tugas Bapak Ibu semua ada yang RPP-nya tentang bahasa Indonesia, ya karena mungkin kerjanya bahasa Indonesia. Ada yang RPP-nya itu ada matematik juga gitu kan. Ada yang berhubungan, ada yang pendidikan kewarganegaraan. Nah ini kan saya itu masih ini jurusan PI ngajak ini juga ya, kata RPP-nya macam-macam kata saya tuh. Nah bagus ya mah yang berhubungan dengan jurusan kita itu adalah pendidikan agama Islam, seperti itu.
Walaupun saya mungkin Bapak Ibu kan kalau di sekolah ngajarnya kan tidak hanya PAI saja, mungkin ada yang jadi wali kelas ataupun yang ngajar yang apa pelajaran lain gitu kan, mata pelajaran lain, tapi bagusnya yang PAI gitu karena kita jurusan PAI nantinya takutnya ini mahasiswanya jurusan matematik gitu karena ngajarnya kan matematik gitu kan. Kalau seperti itu. Gitu Bapak. Iya Pak, terima kasih. Itu Pak Khairul. Ada lagi dari yang lain yang mau ditanyakan? Maaf Pak dosen. Ya, boleh, ya. Terkait yang tadi yang membuka materi sebentar-sebentar, saya juga merasakan. Soalnya gini Pak dosen, pas buka materi, saya langsung download materinya, jadi langsung meninggalkan LMS gitu. Jadi nggak lama buka LMS-nya karena materinya langsung saya download. Oke. Iya. Ya itu makanya kata saya juga kan tadi bilang di awal ini mungkin ada yang dibaca-bacanya di luar, bukan nggak di LMS gitu. Jadi dia langsung dibuka, di-download, baru dibaca di luar gitu, biar bisa dibulak-balik dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi nggak apa-apa sebenarnya Bu, seperti itu juga. Yang penting mafhum, yang penting paham gitu dan apa yang disampaikan dan terkait tugas-tugasnya gitu. Tapi sesekali rumah LMS ini dikunjungin gitu biar tidak kosong banget gitu kan, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 ini durasi literasi nya kosong semua gitu kan. Nah ya kali-kali mungkin di pertemuan ke-3, pertemuan ke-4 atau pertemuan ke-2 itu kali-kali lah ya sekitar menyempatkan waktu aja sambil makan goreng pisang, minum es teh gitu kan, teh manis pagi-pagi sambil baca-baca di LMS, itu berkunjung ke rumah LMS gitu kan. Nanti di sana ada durasinya gitu kan, biar gak kosong sekali gitu, walaupun ya di luar dibaca gitu. Tapi lebih bagus, kalau menurut saya lebih bagus di LMS. Tapi kalau memang ibu, di LMS kurang jelas, misalnya takut gimana, mau di luar saja nggak apa-apa, tapi ya sesekali lah gitu, jangan kosong banget gitu. Ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ini durasinya kosong semua ini gitu kan, nggak ada. Ini nanti jadi pertanyaan gitu kan, karena ini bisa dilihat sama staf sama Pak Kajur ya, nanti ini kenapa ini kelas B1 yang sama Pak Fahmi ini banyak mahasiswa yang kosong semua durasinya, durasi literasinya gitu kan gitu nantinya kayak gitu. Jadi sekali lah dikunjungin, walaupun cuman 3 menit assalamualaikum saja gitu kan, membaca baru sudah tutup. Tapi kan itu tercatat, terekam ada berapa menitnya gitu. Kayak yang tadi juga 3 detik aja terekam gitu. Ya seperti itu Ibu. Mangga siapa tadi yang mau bertanya ataupun mau sharing, ini judulnya sharing ya Pak. Mohon izin Pak dosen. Siapa ini? Ahmad Irfai. Ya, gimana Pak Ahmad? Ini pertemuan 4 tuh saya bingung nyari-nyari kolom file tuh ada di itu Pak dosen. Mohon info dan saya sendirinya Pak dosen. Soalnya dari pertemuan 4 dibuka, saya tuh bertanya-tanya gitu, ada di sebelah mana filenya gitu Pak dosen. Terima kasih. File apa dulu ini? File yang kegiatan belajar 2 gitu Pak dosen, yang di pertemuan 4 yang itu perintahnya. Adapun untuk materinya ada pada kolom file di pertemuan ketiga bagian kegiatan belajar 2. Saya tuh bertanya-tanyanya, kolom filenya ada di mana? Apakah ada di kolom tugas yang saya sedang buka atau yang di lainnya gitu Pak dosen? Oh, nggih. Oh, yang masuk itu ya? Itu adanya di kegiatan belajar 2. Bentar, saya coba dulu buka. Ya kalau mengenai untuk pertanyaan PJJ.
Dari Bu Haji itu kayaknya sama tuh. Perdananya dari sini Pak. Rutino di Nur. Ya Pak. Ya kayaknya Pertemuan ketiga ya. soalnya kan dalam bangunan Tentang observasi lapangan ya. Iya betul Pak dosen. Lanjutan observasi lapangan. Adanya di pertemuan ketiga, yang pertemuan keempat itu adanya di pertemuan ketiga bagian kegiatan belajar 2. Tabulasi itunya tuh di sebelah mana ya Pak dosennya? Soalnya saya buka di lembaran yang sebelah sebelah absensi di pertemuan modul 3-nya saya cari tidak ada gitu. Tabulasinya sebelah mana gitu. Ada di halaman ke 55. Kalau ketika buka slide ada di halaman 8. Kalau di ininya di modulnya halaman 55. Yang kegiatan belajar 2. Ada nggak? Saya coba buka dulu kegiatan belajar 2 sudah interaksi. Nah iya benar, ada di kegiatan belajar 2 Pak, yang pertemuan ketiga keempat ya. Itu yang pertemuan keempat itu ada di kegiatan belajar 2 yang dalam tahap pertemuan keempat ini ya. Dalam tahap ini Anda diminta untuk melanjutkan proses observasi lapangan di sekolah, fokus pada pendalaman keterampilan melakukan observasi, pembelajaran sistematis di kelas, dan menganalisis setiap komponen proses belajar mengajar menggunakan perspektif pedagogik profesional. Nah, terus kesananya ada analisis asesmen dan interaksi kelas, yang dimana analisis dan asesmen interaksi kelas ini merupakan 2 komponen penting yang saling berhubungan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Contoh, analisis asesmen mahasiswa mengamati satu jenis asesmen yang digunakannya bagaimana, apakah formatif, sumatif, otentik, diagnostik, ataupun yang lainnya. Sampai halaman ke 10, halaman 10 yang pertemuan keempat. Yang pertemuan ketiganya itu dari halaman 8, kalau di slide-nya ya, dari mulai modul 3 observasi lapangan PLP sampai halaman ke 7, sampai halaman 7 kalau di slide. Seperti itu. Sudah dicek Pak Ahmad Irfai, ada nggak? Sudah Pak, sudah. Nah itu di sana ada. Karena itu saya coba di sini buka jadwal keempat video material. Coba buka. Dan sebenarnya walaupun teman-temannya ada pada kolom file pertemuan kegiatan bagian 2 yang dimana di situ merupakan lanjutan tabasa. Dan sebenarnya Pak, itu saya upload juga sebenarnya di pertemuan ke berapa ini? Pertemuan keempat itu saya upload juga materinya sebenarnya. Sudah saya upload. Padahal kalau dilanjut tuh ada tahap 2 lanjutan observasi langsung. Kegiatan belajar 2 itu saya sudah upload kan
Mangga dicek coba. Itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau coba dicek, ada nggak Pak Ahmad Irfai? Itu di pertemuan keempat itu kan ada poin 2 tuh, ada 2 materi itu di atas sama yang di bawah. Gitu. Itu seperti itu sampai antisipasi takutnya ini bermasalah kata saya tuh. Saya perlu jadi sadar dan saya masih meraba-raba juga gitu. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada saya ingin lanjut ke UTS. Kalau belum, kalau tidak ada, kalau masih ada nggak apa-apa silahkan. Tadi itu siapa yang banyak yang angkat tangan tadi itu? Lanjut UTS aja Pak, waktunya takutnya nggak memungkinkan. Oh ya, enggak, insya Allah memungkinkan Pak. Oke, saya lanjut terkait UTS ya. Nanti nggak apa-apa dicampur lah sama tugas-tugas. Untuk UTS ini, Bapak Ibu, untuk UTS ini itu untuk kelas B1 itu untuk UTS ini pertama soalnya ada 5 soal. Semuanya esai. Itu. Terdiri dari 5 soal, semuanya esai. Waktu pengerjaannya yang harusnya cuman 1,5 jam ataupun 2 jam, saya itu kan 2,5 jam waktu pengerjaannya. Takutnya nanti nggak keburu. Gitu. Terus yang ketiga itu waktu 2 jam, waktu pengerjaannya 2,5 jam. Itu 2,5 jam itu akan berjalan di saat ibu bapak membuka UTS-nya, tugas UTS-nya. Jadi ketika diklik soalnya, maka secara otomatis waktu itu berjalan. Gitu. Tapi kalau belum diklik, maka waktu itu tidak akan berjalan. Terus adapun untuk pengerjaannya ya, untuk pengerjaan UTS ini sebenarnya tidak harus ini juga nggak apa-apa, misal tidak harus waktu ini juga nggak apa-apa, bisa sore ataupun malam. Cuman yang perlu diingatkan ketika ingin memulai mengerjakan UTS, maka itu sudah waktu akan otomatis berjalan selama 2,5 jam. Seperti itu. Nah, adapun untuk untuk waktu pengerjaan untuk Hari Pak, berapa hari Pak? Berapa harinya gitu. Itu sampai 3 Mei 2026 jam 23.59 untuk harinya. Jadi bisa hari ini, bisa besok mengerjakannya. Barangkali Bapak Ibu minggu ini mau ke belanja dulu ataupun mau jalan-jalan dulu, monggo. Jadi bisa besok dikerjakannya ataupun bisa besoknya lagi. Tetapi yang perlu diingatkan ketika mengklik tugas untuk mengklik soal UTS, maka itu akan secara otomatis waktunya berjalan selama 2,5 jam. Seperti itu. Kalau sudah habis waktu, kalau sudah habis waktunya sudah gimana, Pak Dasep? Waktu pengerjaan ujiannya waktunya 2 jam, kemudian harinya mungkin sampai pertemuan berikutnya gitu Pak. Ya, jadi waktu pengerjaan ketika dimulai membuka soal itu adalah 2,5 jam. Ketika dimulai dibuka, maka waktu itu akan secara otomatis berjalan 2,5 jam, dan setelah habis 2,5 jam maka akan ditutup secara otomatis. Adapun untuk pengerjaannya itu saya renggangkan sampai tanggal 3 Mei 2026. Tetapi
alangkah bagusnya lebih cepat lebih baik gitu, jangan di akhir gitu. Kenapa? Karena kapan saya waktu untuk menilainya gitu, melihat jawaban Bapak Ibu semua gitu. Sekarang tanggal 26 itu sampai tanggal 3 Mei ya, jangan lama-lama banget lah. Tanggal 28 gitu atau tanggal 27. Syukur hari ini nggak apa-apa kalau misalkan hari ini juga gitu kan. Sore ataupun malam ataupun habis maghrib ya monggo lah itu. Syukur hari ini lebih bagus ataupun misalkan mau ini monggo. Tapi yang jelas itu pengerjaannya 2,5 jam ketika dimulai. Itu saya sudah kasih instruksikan di pertemuan ke-8, sudah ada instruksinya itu, ada keterangannya lah di bagian asinkronus seperti itu. Itu. Terus ini saya kasih opsi ke Bapak Ibu semua. Di pengerjaan UTS ini ada 2 hal. Pertama, ketika membuka UTS itu, ketika membuka soal UTS itu, Bapak Ibu apakah ingin bisa berpindah layar atau tidak? Kalau misalkan berpindah layar sebanyak 2 kali, maka secara otomatis soal jawaban Ibu akan terkirim gitu. Karena berpindah layar sebanyak maksimal 2 kali. Atau mau dibebaskan? Seperti Dibebaskan, itu. Pak. Kalau bisa dibebaskan, Pak. Dapat keamanan, Pak. Saya dia kan ada keterangan tuh sebanyak maksimal 2 kali, maka secara otomatis kalau mahasiswa misalkan lagi buka soal itu terus pindah layar misalkan ke Google atau kemana misalkan 2 kali sudah secara otomatis maka akan terkirim dan itu tidak bisa dikerjakan lagi gitu. Tapi ada yang dibebaskan oleh beberapa kali. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Tergantung Bapak dosen. Kalau saya maksimal 2 kali pindah layar. Dibebaskan aja, Pak. Nah itu oke, kalau gitu saya nanti saya perbaharui untuk dibebaskan tidak dipindah layarkan sebanyak 2 kali. Itu untuk tugas ya Pak, Bapak Ibu. Ada 5 soal saya bebaskan. Untuk keamanan ujiannya tidak ini. Bentar. Ya seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa membuka yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa membuka soal itu, bisa membuka soalnya di jam 10. Karena kita ada sharing dulu, maka saya jadwalkan Bapak Ibu bisa membuka soalnya di jam 10. Jadi sekarang jam 9:10 Bapak Ibu belum bisa membuka soal. Karena di itunya saya setting jam 10. Jadi saat ini belum bisa membuka soalnya gitu. Jadi bisa bukanya di jam 10, Pak Ibu. Ujian. Itu paling. Ya Pak, mungkin insya Allah sore Pak setelah menyelesaikan tugas MK kedua dan ketiga Pak. Mangga Ya, sesantai dan sebisanya Pak Dasep sama Pak Toto ataupun Terima Ibu kasih Bapak sudah yang lainnya gitu. Kasih. Yang jelas itu bisanya dibukanya jam 10. Bapak Ibu tugas Siap. untuk UTS-nya gitu. Ada lagi yang untuk terkait UTS mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Soalnya cuma 5. Sebenarnya saya tuh tadinya tidak akan mengadakan UTS. Yang penting tugas, karena mungkin takutnya Bapak Ibu banyak tugas dari mata kuliah lain. Nah, sudahlah tidak perlu, yang penting tugas-tugas yang dari bab awal sampai akhir itu terpenuhi gitu kan. Cuman kemarin ada instruksi
ada anjuran ini harus ada UTS Pak. Satu, oh ya udahlah makanya saya kasih tugas ya udah seperti itu. Gitu. Padahal saya sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal kontrak pembelajaran kan saya pernah menyampaikan tidak ada UTS, adanya UAS itu pun nanti berbentuk modul. Tapi kemarin anjurannya harus ada UTS dan seperti itu. Ya udah saya mau gimana gitu kan seperti itu. Itu terkait beberapa ketentuan UTS ya Bapak Ibu. Nanti ada di kolom ujian itu UTS PLP Pahmi Najib Halim pertemuan 8 di kolom ujian itu sudah ada soalnya seperti itu. Sudah, paling terkait UTS seperti itu, Bapak, Ibu. Saya yang jelas saya yang paling penting itu UTS yang kalau Bapak Ibu seenggaknya ingin mengerjakannya nanti mending nanti, kalau ingin sekarang, tetapi ketika membuka soal itu waktu sudah berjalan selama 2,5 jam. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk tugas-tugas sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal yang sudah disimpan di Google Drive Bapak Ibu masing-masing, silakan untuk diupload di setiap pertemuan itu tugasnya. Terus supaya tidak ada yang restricted gitu. Nanti yang restricted boleh silahkan konfirmasi. Pak, ini saya untuk pertemuan ke ini atas nama ini restricted misalkan. Barangkali sama saya belum diprogreskan. Nah, silahkan konfirmasi. Konfirmasinya di grup saja. Jangan melalui Japri, nanti kebanyakan kalau melalui Japri. Jadi di grup kelas saja nanti untuk kalau yang mau konfirmasi. Bapak Ibu semuanya. Paling itu Bapak Ibu untuk apa yang saya sampaikan untuk penyampaian terkait tugas-tugas maupun UTS seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti Bapak Ibu, teteh semuanya, teman-teman semuanya, monggo. Untuk absensi ini untuk absensi sudah. Nah, oh ya, ini untuk absensi ini Bapak Ibu sudah bisa mengklik sampai 13 pertemuan. Saya ingin tanya dulu ke Bapak Ibu, kayak Pak Abdul Rahman, Pak Ahmad Irfai, Bu Ai, invalid gimana? Invalid date, cuman di situ udah otomatis hijau, nggak tahu, saya nggak ngerasa ngeklik Pak. Invalid tanggal. Oh, invalid tanggal. Oh iya. Kalau invalid tanggal berarti karena tanggalnya belum memasuki gitu. Tapi di sini persensinya kayak Bu Ai, terus Pak Aib itu udah 13, Pak Aldi 12, Pak Ali udah 12, Pak Asrum Mohalim 13, terus Bu Cindy Agustianli 9. Ada yang Pak Mursin Abdul Karim itu 0. Pak Mursin ada, Pak Mursin? Tidak ada Pak, mungkin cutting yang ikut kemarin cuman nggak bisa hadir atau nggak ikut
gimana? Oh. Kemarin sudah pernah konfirmasi, cuman belum belum masuk gitu Pak. Oh, ya mungkin nanti kalau yang belum masuk sama sekali atau kakak tingkat itu biarkan menjadi kewenangan dan kebijakan dari jurusan gitu. Nanti juga biasanya ada surat atau pemberitahuan dan lain sebagainya biasanya. Tuh, tapi yang saya lihat ini dari mulai presensi Pak Toto 10, Bu Tino 13, Pak Teten 13, Pusri 13, Pak Salahuddin 13, Pak Rohmatul 13, Pak Ridwan Ashari 12, Pak Ondi 13, Neng Bibah 10, Pak Muhammad Saim 6 pertemuan ini absensinya. Gitu, baru 6. Ini. Pak Muhammad Miftahul Huda 13, Muhammad Ulil Albab 12, Mu'alimah Adiniyah 9, Mia Nopianti 11, Marcelia 13, Utpiah 9. Ini. Cuman ini tiap pertemuannya ini durasinya banyak yang kosong. Ini yang sering ini nih Pak Irfan Abdul Karim. Ini pertemuan keempat, ada pertemuan ketiga ada, 4 ada, 5, keempat, pertemuan keempat paling panjang ini 1 jam 3 menit. Pertemuan kelimanya ada setengah jam, pertemuan keenamnya ada 1 jam, pertemuan ketujuh ini ada setengah 15 menit. Nah ini ada nih. Bu Hasna Mujayana. Bu Hasna Mujayana ini pertemuan pertama sampai pertemuan akhir kosong semua ini durasinya. Bu Ai ada nih. Pertemuan ketiga, keempat ada. Gimana, Wi? Pak Abdurrahman ada. Sudah sih. Yang lainnya sama. Pak Muhammad Saim masih banyak kosong. Iya. Pak Muhammad Ulil Albab masih banyak yang kosong. Tapi Pak dosen itu bisa nyusul ya Pak dosen ya? Yang ketertinggalan. Yang ketertinggalan yang mana, Pak? Yang apa? Tugas-tugasnya yang tadi. Tugas-tugas per pertemuan. Iya, bisa disusul ya Pak dosen ya? Bisa, mangga. Makanya saya kemarin instruksikan untuk tugas. Kemarin kan saya sudah sampaikan ke ke PJ untuk tugas-tugas itu mohon dipersiapkan dari minggu-minggu kemarin di Google Drive masing-masing untuk nanti bila mana saya menginstruksikan untuk upload ya upload. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal upload saja gitu. Kalau sudah dikerjakan bisa. Cuma nanti mungkin di tiap-tiap pertemuan ada barangkali yang sama saya belum kedetek gitu. Ada yang statusnya restricted gitu. Restricted itu Bapak tidak bisa mengupload tugas gitu. Tapi kalau statusnya progress atau initial itu Bapak masih bisa mengupload tugas. Apalagi initial Bapak karena emang belum membuka tugas-tugasnya gitu. Belum membuka sama sekali di bab bagian tugas gitu. Tapi kalau yang sudah registered itu tidak bisa, Pak. Nanti kalau yang sudah berhasil mengupload tugas dia di tiap pertemuan maka statusnya menjadi finish. Nanti diganti finish. Seperti itu. Itu, Pak. Ya, siap Pak dosen ya. Terima kasih Pak dosen. Iya, monggo. Ada lagi? Bapak, Ibu yang ingin ditanyakan? Saya mungkin Pak yang restricted. Pertemuan keberapa, Pak? Juga tahu asal banyak pisahnya.
4 mungkin ya. 5, 6 menurut. Bentar, saya coba cek Pak apa siapa tuh? Pak Aib ya? Iya. Bentar, ini saya harus login dulu. Tunggu sebentar. Iya, tunggu dulu sebentar ya. Pak Aib, ya benar. Pak Aib di pertemuan keempat restricted. Saya ganti progress. Monggo Pak, di pertemuan keempat saya sudah rubah. Terus pertemuan keberapa lagi Pak? Pertemuan. Kalau tadi di grup itu pertemuan berapa itu? Ada 3, 4, 5, 6 mungkin Pak. Perkiraan saya Pak. Pertemuan keempat saya sudah rubah. Pertemuan ketiga Pak Aib ini statusnya sudah finish di sini. Oh iya. Sudah mengupload tugas, sudah finish, tapi tidak ada jawaban. Oh. Pertemuan 3 itu kosong Pak. Nah, kosong, belum ada jawaban. Iya. Di statusnya Pak Aib mengganti finish. Di pertemuan ketiga Pak Aib di statusnya mengganti finish, tetapi dicek tugasnya kosong. Sama sih yang lain juga kayaknya. Bu Ai juga Kosong Pak, ini nggak ada upload apa-apa di sini. Maaf Pak dosen, di pertemuan 3 tidak ada materi dan tidak ada perintah. Apa-apa Pak. Ya gitu. Iya. Sebentar. Ya pada saya ya. Iya Pak, jadi di pertemuan 3 itu semua mahasiswa pada bingung, kerjanya juga bingung mau ngerjain apa Yang katanya. saya tanyakan itu ya seperti itu Tidak Pak ada. dosen. Iya, tidak ada tempat untuk mengupload. Oh iya. Jadi materinya ada di file, ada di Iya, file di tabulasi file sebelah ujian. Oh iya, iya. Iya, iya, benar. Materinya ada di observasi awal. Oh ini Pak, pertanyaan teh. Kalau yang restricted itu ya, kan mungkin ada yang bisa upload nilai, upload tugas, dan ada yang juga tidak gitu. Kalau yang masih bisa, itu teh otomatis nanti statusnya finish atau nggak bisa? Bentar Pak, itu tolong yang ini di-up-kan dulu suaranya yang tadi siapin apa ini? Pak Aib di mute dulu suaranya. Enggak yang. Nah, iya. Nah, ini yang pertemuan ketiga itu saya yang ada di kolom file ya, yang dulu pernah sempat bilang itu ya. Iya Pak. Nah, itu yang pertemuan ketiga. Bentar, saya ini dulu, saya cek dulu sebentar. Tidak. Iya. Oke. Untuk yang pertemuan ketiga ini apa namanya? Filenya kan ada di sebelah ya. Filenya ada di sebelah, tetapi ini berhubungan filenya ada di sebelah, dibuka ketika keempat berarti ya. Ketika keempat ini filenya ada di sebelah. Tapi keempat mah sudah ada sih, yang ketiga aja ini. Observasi lapangan PLP yang berkaitan dengan kultur sekolah, manajemen kelas, profil peserta didik. Nah, itu walaupun materinya ada di sebelah, tapi untuk tugasnya Ibu, Bapak, monggo yang tentang laporan observasinya yang berhubungan dengan kultur sekolah, manajemen kelas, profil peserta didik, monggo diupload di pertemuan ketiga. Jadi filenya walaupun ada di sebelah, tapi tugasnya yang laporan observasi awal yang berhubungan dengan kultur sekolah, manajemen kelas, profil peserta didik, itu monggo di-upload di pertemuan ketiga. Seperti itu.
Bapak Ibu. Izin Pak dosen, Ya, di pertemuan ketiga tidak ada tempat untuk mengupload tugas Pak. tidak ada tempat untuk upload tugas. Ya, barusan saya buka juga. Sebentar. Di sini saya on kan di bagian observasi kultur sekolah, manajemen kelas, profil peserta. Ini di sini masih on. Bahkan saya upload. Pertemuan 3 nggak ada yang selesai, Pak. Di pertemuan ketiga ini kan materinya ada ya. Saya sudah upload ini malahan. Materinya ada. Nah, di bagian materi ini bisa mengupload jawaban nggak? Kalau di sini saya masih on kan nih, mahasiswa dapat mengupload jawaban. Ini masih saya on kan, belum saya off kan. Bisa nggak? Materinya juga tidak muncul, Pak. Materinya tidak muncul. Tapi di sini, bentar. Di sini pertemuan ketiga ini, mana tadi tuh? Iya, pertemuan ketiga ini tidak ada pertemuan lagi. Di pertemuan ketiga ini materinya kan judulnya kan observasi 1, kultur sekolah, manajemen kelas, profil peserta. Terus di sininya ada uploadannya. Itu terus masih on juga di sininya. Jadi di bagian kami mah Pak kosong, tidak ada materi, cuman ada judul doang untuk apa tadi, observasi kultur sekolah, manajemen kelas, profil peserta didik, silakan untuk dipelajari. Kemudian tidak ada materi, kosong semuanya. Kemudian dilangsung ke selesai, makanya langsung selesai. Jadi tidak ada materi, tidak ada instruksi, cuman ada observasi 1, kultur sekolah, manajemen kelas, profil peserta. Iya betul Pak, hanya itu aja. Dan tidak bisa mengupload tugas. Iya Pak, betul. Makanya langsung klik selesai, ya selesai. Sebentar Pak, saya coba cek di pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 review. Saya sudah Contoh gambarnya ada di grup WA. Gimana? Di grup WA ada kami kirim contoh tampilan layarnya. Iya ya. Oh iya ya, nggak ada ya. Iya Pak, makanya selesai tanpa ada tugas. Nggak mungkin kalau tidak ada tugas. Saya setiap pertemuan pasti ada tugas. Oh iya, kosong. Oh iya ya, kosong. Ya benar kosong. Berarti semuanya yang 3 itu kosong ya? Ya semuanya Pak. Pertemuan 3 ini ya? Iya, pertemuan 3 aja. Kalau ada update materi, oke gini, bisa. Oke, saya sekarang aja deh, kepalang tanggung lah. Saya on kan ininya, materinya sudah ada. Saya aktifkan server mode-nya. Saya save. Dan di pertemuan ketiga nonaktifkan server mode, open ke sini, buat tugas, save, update
materi apa ini si pertemuan 3 jangan-jangan ininya juga soal tiga jenar sudah Pak, coba dicek sudah ada belum? Mau di pertemuan ketiga ada nggak Pak? Coba dicek. Halo. Pak siapa tadi? Pak Toto, ada Pak Toto di sini? Pak Dasep? Ada Pak, ada. Coba dicek Ya, Pak. pertemuan. Sudah, Pak. Sudah ada Pertemuan. materinya. Ada. Oke. Sudah, Ya, Pak. Ada. Ya itu sudah saya generate ulang, sudah bisa ngupload tugas di pertemuan ketiga. Oke. Nah ini makanya perlunya sharing tuh seperti ini. Kalau di WA kan nggak mungkin ini. Ada lagi, Bapak? Berarti Pak. mengerjakannya Pak bisa kapan aja ya Pak ya, yang ini yang pertemuan 3. Monggo. Pak Dasep belum? Belum, kan baru di upload materi sama Bapak barusan. Berarti di Google Drive-nya belum ada. Saya mau ngerjain apa? Ini yang Bibah aja untuk video microteaching apakah boleh diupload di Google Drive, tidak diupload di YouTube? Harus di YouTube, Ibu. Ini ada yang bertanya, Pak, untuk microteaching apakah boleh diupload di Google Drive, tidak diupload di YouTube? Di YouTube, Ibu. Kenapa di YouTube? Karena saya ingin video Bapak Ibu itu terdokumentasikan sampai kapanpun, dan saya bisa melihat ataupun mengevaluasinya berulang-ulang kali kalau di YouTube. Tetapi kalau misalkan di Google Drive itu tidak bisa dilihat oleh orang lain ataupun ininya gitu, hanya oleh kita saja. Sedang kalau di YouTube itu juga akan membantu PJJ PAI gitu, jurusan PJJ PAI. Oh ini kegiatan mahasiswanya seperti itu. Gitu. Di kolom ujian kah apa soal ujiannya? Untuk ujiannya ada di kolom ujian ya, ada kan? Nah itu ada yang ingin ditanyakan selain itu tadi Pak Ahmad Irfai apa Pada Sen, gimana? maaf, yang judul yang di YouTube yang dari arahan Pak dosen kan ya, itu katanya kepanjangan judulnya, jadi nggak bisa sesuai dengan arahan dari Pak dosen. Gimana Jadi Ibu, saya- gimana? Kan di YouTube kan ada arahannya ke LMS, katanya judulnya harus begini.
Panjang itu gening yang panjang itu. Oh, judulnya. Tapi kata YouTube itu kepanjangan judulnya, jadi tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh Bapak gitu. Kalau Jadi misalkan saya- kalau misalkan kepanjangan nggak apa-apa Ibu, judulnya nggak harus sesuai dengan saya. Yang penting ada nama Ibu, terus ada apa namanya kelas dan materinya, udah segitu aja, nggak apa-apa Ibu. Nanti ditambahkannya di deskripsi saja, jangan di judul. Misalkan penggunaan metode ini di materi pada misalkan penggunaan metode interaktif pada pembelajaran nahwu sorof misalkan. Sudah seperti itu juga nggak apa-apa. Nanti di nahwu sorof di kelas 8 misalkan. Nanti untuk tambahan keterangannya di deskripsi saja terkait dosennya, terkait kampusnya, itu di deskripsi saja. Nggak apa-apa untuk judul mah. Untuk aja saya bebaskan lah. Itu nama ibunya boleh di judul, mau di judul dicantumkan monggo, mau di deskripsi monggo. Gitu. Kalau kenapa saya menyarankan di judul, biar saya gampang melihatnya. Oh, ini tugasnya Bu Ai misalkan. Oh, ini udah gitu. Itu aja. Ada lagi? Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Apa cukup? Mau dipikir-pikir dulu monggo, karena kita melakukan sharing ini tuh jarang. Ini seperti ini tuh baru 1 kali 2 kali kan, jarang. Jadi kesananya kan nafsi ya, belajar sendiri-sendiri ya. Monggo, kalau mau cukup diselesaikan, kalau tidak monggo kita mau dicek-cek dulu apa enggak. Tadi itu Pak Ahmad Irfai ya, coba dinilai. Terus pertemuan pertama, pertemuan kedua, ini pada Sep, makasih ini informasinya terkait pertemuan ketiga. Syukran katsiran. Kalau pada Asep tidak memberitahu ini yang pertemuan ketiga, ini masih pada bingung semua ini. Tapi bisa gitu ya, padahal saya di generatornya itu ada materinya, ada instruksinya, terus sudah saya aktifkan juga untuk upload jawabannya, tidak saya matikan gitu. Tapi pas di bagian bab mengajarnya kok nggak ada sama sekali, kan saya itu. Untung dikasih tahu. Terima kasih informasinya Pak Kosma. Baik, aman. Mangga Bapak Ibu sambil dicek juga di tiap-tiap pertemuan apakah ada nama Bapak Ibu yang restricted. Kalau tidak ada, biar sekalian di sini. Kalau tidak ada, syukur alhamdulillah. Dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Ini sampai saat ini yang hadir itu ada 25 termasuk saya dari 35. Berarti yang tidak hadir hari ini itu
10 orang. Pak Abdurrahman, saya coba cek dulu. Pak Abdurrahman ada? Pak Abdurrahman? Pak Abdurrahman, terus Pak Ahmad Irfai, Hadir Pak. hadir. Bu Ain Nafisah ada. Pak Aib, Pak Aib mana tadi? Terus Bu Ali Hopi, Pak Ali Hofi ada ya? Pak Ali ada? Ada Pak Ali. Itunya nggak aktif ya. Pak Asro Ada Pak. Ada. Oke, Pak Asru ada. Pak Baik ada. Ibu Bentar saya cek dari sini aja lah. Abdurrahman Ahmad Irfan Aib Penefatu. Pak Aib ada. Pak Aldi ada nggak Pak Aldi? Nah ini Pak Aldi Kayaknya tidak hadir, Pak. ya, Pak Aldi tidak hadir ya. Pertemuan berapa ini? Pertemuan ke-8. Pak Aldi tidak hadir. Saya catat dulu. Tidak hadir. Pak Aldi. Pak Asru ada. Pak Arsru. Pak Asru ada. Asru Ada, Muhasrin. Pak. Ada. Mana Pak Asru? Nah, yang pakai peci, Pak, tuh yang pakai. Ah, Oh, nggih. Ada Pak Asru ya. Pak Asru dari mana Pak Asru? dari Makassar, Sulawesi Selatan, Pak. Masya Allah. Baid jidan. Nah, Ustaz. Nah, Pak. Baina Jawabul Ghorbiah wow. Makassar baidun jidan. Pak Asru fi mahad atau fi madrasah al-an? Di Ma'at. Oh, fi mahad. yakni huwa mudir ma'had ya Ustaz. Masya Allah. Lastu mudir. Ayo mahad. Kana mutawadhi'. Ayo Kana Ayo, mutawadhi' Antum. jiddan. Ma'at ismu Ma'at Darul Aman Lengkes. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi fi mahatukum kulla yaum yatakallam bil lughatil arabiyyah ya. Mamnu yatakallam bil lughatil Indonesia Jawawiyah ya. Kam tulab fi mahatukum Pak Asru. Qalil Ustaz. Takriban Tamanun. Sama Nun, Masya Allah. Mayat. Oke. Lanjut ke syukran Pak Asru.
Nama Afwan Pak. Pak Baik ada. Pak Budi, ada nggak Pak Budi? Pak Budi Satriawan, saya sambil absen. Pak Budi ada? Belum ada ya? Tidak ada Pak. Oke. Pak Budi. Terus Bulan Widian. Bu Bulan. Ada? Bulan ada Pak. Mana Bu Bulan? Saya pengen dengar suaranya. Bu Bulan, naik Bu Bulan. Uridu asma kalamukum. Bu Bulan. Ada Bu Bulan? Ini tidak ada sama sekali ini Bu Bulan. Aina Settingan suatu. mendengarkan Pak bulan ya. Tidak bisa bicara. Hanya pengaturan masuknya tadi Pak. Saya nggak bisa nyari speakernya Pak. Itu ada di kolom mute, bisa diaktifkan itu. Oke, Bu Bulan ada. Terus Cindy Agustianli, Bu Cindy. Ada Bu? Saya Pak dosen. Oh iya. Ini ada pada Sep. Oh ini kulla yaum hadir. Bugina mahasiswa oh ilah selalu hadir. harus Pak Kosmama harus ada. Bugina atau ilah Mewujud ada Bugina atau ilah hadir? Bugina ada nggak Bugina? Nggak ada ya? Oke saya lanjut. Hasna Mujayana. Ada Hasna. Oh, yang reguler tah teh Hasna. Yang di Cirebon ya? Iya Bapak. Oh iya iya. Suka ke kampus enggak teh Hasna? Lumayan sering. Oh, ke Siber apa ke mana? Ke Siber. Gedung baru. Oh. Oh iya iya. Kemarin saya ada di Siber di lantai 3. Ya kemarin di Siber di lantai 3 dari pagi sampai sore kemarin. Oke, Teh Hasna ada. Terus Irfan Abdul Karim, Pak Irfan. Ada Pak Irfan? Tadi izin Pak, katanya lagi ada acara di Makhatnya. Oh, oke, Pak Irfan izin. Terus Jamaluddin, Pak Jamaluddin ada? Pak Jamaluddin tak ada. Khairul Mutakin, Pak Khairul ada? Ada. Hadir Pak. Oke, Pak Khairul. Mantap Pak sambil Oke. Oh, saya tuh kayak familiar sama Pak Khairul Mutakin itu, kayak sering melihat gitu, tapi di mana gitu saya. Di mana Pak? Pak Khairul asli mana kalau boleh tahu? Pekalongan Pak. Oh, Pekalongan. Iya. Mungkin mirip Pak ya.
Tapi saya tuh kayak familiar gitu sama Pak Khairul, saya sering lihat gitu mana gitu. Oke, syukran Pak Khairul. Afan Ustaz. Bu Lailatul Fitriyah. Ada Bu Laila? Hadir, Pak. Aina? Bu Laila? Hadir, Pak. Oh Nggak iya. keluar suaranya. Ada Bu. Suaranya jelas. Oke. Bu Lutfiah Rahma, Lutfitah Rahma. Hadir, Pak. Mana Bu Lutfitah? Bu Lutfitah yang mana? Aduh. Oke, Bu Lutfitah ada. Marcelia Widya Putri. Bu Marcelia. Ada? Marcelia ada. Terus Mia Nopiati. Hadir, Bapak. Reguler tah Bu Teh Iya, Pak. Cirebon ya. Iya. Oke. Mualimah Adiniyah. Ada Mualimah? Tidak ada. Muhammad Ada, Miftahul. Pak. Ada Bu nggak? Alima ada. Tadi sedang menyusui bayi, Pak. Kayaknya bayinya rewel. Oh, nggih. Nih. Muhammad Miftahul Huda. Pak Muhammad. Oh, nggih. Siap. Makasih. Pak Muhammad Miftah. Oke. Pak Muhammad Ulil Albab. Ada Pak Muhammad Ulil Albab? Tidak ada. Muhammad Ulil Albab. Pak Muhammad Saim. Lebek mojud. Aina Pak Muhammad Saim. Lebek mojud. Oh. Ya, nah. Ini gelap sekali Pak Muhammad Saim. Saya nggak bisa melihat. Oh iya, gimana ya? Saya terus sebentar. Kayaknya kameranya ya, Pak Ustadz ya. Saya entadirlah tuh. Indaka. Oh, Sudah. nah. Wah, Pak Muhammad Saim, antum mahir di tata kalam bil Arabiyah. كيف خلي بس لغة عربية بس في عين تعلمت لغة العربية أو ثم كل يوم تتكلم باللغة العربية. حينما في المعهد أستاذ أدرس اللغة وتقوم بتدريسه اللغة العربية في الصرف والنحو. Oh, Masya Allah. Nah. Kula yom tatakalam bil lughatil arabiyah ma talibatukum. ليس في كل وقت لكن في كل حين Oh iya. في كل وقت وحين. Kadang-kadang ya. Nggih. Mantap, tabarakallah. Ya. Masya Allah. Law tatakalam bil lughatil injilizah kaif Pak Muhammad Saim. Insya Allah. Oh, hal antum
ta'allamta fi Pare? لا في المعهد فقط يعني المعهد لغتين فقط. الإنجليزي والعربي. Oh, iya. وزيادة سنداوي. Sundawi ayu Iya. ayu mahad. في معهد تياميس في تياميس الجوا الغربي في تشيكونين يعني له المعهد مدير كان متخرج في جنتور. Oh, Guntur ya. Oh, alazim min Guntur Toban. Makanya kita kambil gue til Arabia. قليل بس. Anak kan mamazil Boleh, Ustaz. tu. Anak kan mazil tu ata'allam fi Guntur. Kalau nggak salah 2 semester, 4-5 bulan lah kalau nggak salah. Lakin kasir Sadiki Soha P Guntur. ما شاء الله. متخرج وين أستاذ؟ Gimana? متخرج وين؟ في أي جامعة؟ Al-an Al-an Al-Qadim ana ata'allam bi mahad Guntur walakin 15 syahru kalau nggak salah. Terus semua في أونيدا يعني أستاذ. في أونيدا. Lau Unida kalau Unida ketika saya jadi mahasiswa dulu itu ما شاء الله في أونيدا ما شاء الله. Unida. Lakin ana laisa min Unida, ana min min hadhil jami'ah. Cuma saya punya dulu tergabung dalam organisasi bukan laisa Ittihadul Lughatil Arabiyah yang dimana isinya ada beberapa kampus dari se-Indonesia yang khusus jurusan bahasa Arab. Masya Salah Allah. satunya Zen, ada Ustaz. dari Unida. Lakin kasir Sodiki min Unida gitu. Alan maujud di Kairo, di Mesir, di Barka maujud. Ada yang baru datang juga kemarin. زين. أنا أصلا متخرج في معهد العلوم يا أستاذ. عرفت معهد العلوم؟ Araftu. Walakin qalilan. Ya syukran Pak Muhammad Saim. إن شاء الله أخوان. طيب. Oke. Pak Mursin Abdul Karim ada? Pak Mursin. Neng Bibah, ada Neng Bibah? Hadir Bapak. Hadir. Reguler tah, teh? Bukan Bapak. Oh, bukan. Nggih. Pak Ondi, ada Pak Ondi? Tidak ada. Ridwan Ashari? Hadir, Pak. Hadir. Mana Ridwan Ashari? Oh, nggih. Pak Ridwan baru masuk? Tadi perjalanan pulang dari pondok, Pak. Oh, Karena masih mengajar di pondok. nggih. Ayo Mahad. Pesan Al-Fatah Temboro, Magetan. Magetan. Iya. Syukran. Ustaz. Iya. Terus tadi itu siapa? Ridwan Ashari. Rahmatul Ulia. Hadir Pak dosen. Mana Rahmatul Ulia? Hadir Pak dosen. Bentar. Oh, iya. Oke. Syukran.
Muhammad Salahuddin Arais. Tidak ada. Sri Nur Mahni ada? Tidak ada. Teten Syahabuddin. Ini sudah siang ya. Hadir Pak, hadir. Saya percepat. Sri Nur Mahni. Sri Nur Hadir, Pak. Mahni ada Pak, ada. Sri Nur Mahni ada? Hadir Pak dosen. Oh, nggih. Afan. Teten Syahabuddin ada? Hadir Pak, hadir. Ada Pak. Oh, nggih. Pak Teten baru masuk? Enggak Pak, dari tadi Pak. Oh, nggih. Syukran, Pak Teten. Sama-sama Terima Pak. kasih. Tina Ruhyantin. Tina, Tidak ada Pak. ada nggak Bu Tina? Tadi izin ke toilet katanya. Oh, ada ya Bu Tina ya? Oh iya benar-benar ada. Dan al-akhir Pak Toto Suhyanto. Bapak hadir, ini saya. Siapa Ibu? Oh, Bu. Ibu Tina. Oh, nggih. Habis dari mana Ibu? Ini anaknya mau SKN, jadi barusan nelpon. Oh iya. Gak apa-apa Ibu. Oke. Pak Toto ada ya. Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, ada sampai saya tanyakan kembali, ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak dosen, Ya. Gina Thailah hadir. Siapa? Gina Thailah. Mia atau Ilah. Gina. Gina Pak dosen. Gina? Oh, Gina. Oh iya, oke. Ya, sudah. Ya, terima kasih Pak dosen. Berarti yang tidak hadir hari ini itu ada Pak Aldi, Pak Budi, Pak Irfan, Pak Jamaluddin, Bu Marcelia Putri, Pak Muhammad Ulil Albab, Pak Mursin, sama Pak Salahuddin Ar-Rais. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih atas segala waktunya, atas segala kehadirannya, dan terima kasih juga atas ketepatan waktunya dalam perkuliahan hari ini. Bila mana ada yang belum dimengerti, monggo ditanyakan. Kalau maupun mau ditanyakan di grup juga tidak apa-apa. Itu untuk tugas-tugasnya agar segera secepatnya dilengkapi. Kalau bisa minggu ini sudah selesai dari mulai pertemuan kedua ya sampai sekarang gitu untuk tugas-tugas. Terus untuk UTS saya ingatkan kembali, ini untuk UTS sudah bisa dimulai soal membuka soalnya, tetapi ketika dimulai itu ketika dibuka soalnya itu sudah waktunya sudah berjalan selama 2,5 jam. Ataupun waktu pengerjaannya ada sampai di waktu sampai 23 Mei, lebih bagusnya sebelum tanggal 23 itu lebih bagus. Seperti itu ya, 2 hari 3 harian lah, tidak apa-apa. Itu harus diperhatikan untuk waktunya. Itu untuk UTS. Paling itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Bila mana tidak ada yang ingin ditanyakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala partisipasi dan waktunya. Ya, Pak Ali sudah saya catat. Sudah saya baca juga. Syukron Pak Ali. Suaranya tidak ada Pak Ali. Maafi sautukum. Mic-nya nggak diklik mic-nya.
kayaknya bermasalah di speakernya Pak Ali. Tidak ada suaranya. Tapi saya sudah catat kok Pak Ali. Bila mana tidak ada yang ingin ditanyakan, syukran kasiran, afwan alahoto, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terus mohon maaf juga bila ada tutur kata ataupun perilaku selama perkuliahan berlangsung, mohon dimaafkan. Mari kita tutup perkuliahan hari ini, sharing kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Maka Bapak Ibu, bentar dulu, saya mau dokumentasikan sebentar. Mungkin itu Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan. Bila mana tidak ada yang paham, tidak ada yang dimengerti atau belum paham, silahkan nanti yang statusnya restricted di setiap pertemuan, silahkan konfirmasi saja di grup, tidak melalui Japri. Mungkin itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PJ, Pak Toto, terima kasih. Saya izin pamit, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih. Sebentar dek. Ya, sebentar Pak keluar ya. Thank you.